Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Ngaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dan Allah akan menyertai kamu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kemudian, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil hari ini mengenai murid-murid Yohanes tidak mengerti dan bertanya kepada Yesus,
tentang puasa, sebab mereka dan orang Farisi berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus tidak berpuasa. Kita bisa menelusuri dari bacaan pertama tentang berpuasa, karena didorong oleh motivasi tertentu yang tidak berkenan bagi Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca firman Allah, Yesaya pasal 58 ayat 4 dan 5. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Berpuasa seperti ini tidak ada gunanya walaupun sering melakukan berpuasa. Dan Tuhan Allah memberitahu berpuasa yang dikehendakinya bila kita lakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca firman Allah, Yesaya pasal 58 ayat 6 dan 7. Bukan, berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Bapak, Ibu terkasih, hendaknya hal ini diperhatikan agar kita berpuasa diterima dan Tuhan berkenan. Apalagi saat ini, kita memulai masa puasa selama 40 hari sesuai yang diajarkan Yesus. Ketika menjawab pertanyaan murid-murid Yohanes tentang hal berpuasa, Yesus katakan bahwa murid-muridnya berpuasa setelah mempelai laki-laki diambil dari mereka. Apa maksudnya? Mempelai laki-laki sama dengan Yesus. Berarti murid-murid Yesus berpuasa bila Yesus diambil dari mereka atau Yesus tidak ada lagi bersama mereka. Memang tidak dijelaskan di kitab suci secara detail apa alasan Yesus katakan hal seperti ini. Bacaan pertama mengatakan puasa yang berkenan bagi Allah. Dan bacaan Injil dikatakan berpuasa setelah Yesus tidak lagi bersama dengan murid-muridnya. Berarti kita bisa mengimani bagaimana sikap kita ketika berpuasa dan apa tujuan kita berpuasa. Bapak, Ibu yang terkasih, kita bisa mendalami makna perkataan Yesus tentang kapan waktu berpuasa bagi murid-muridnya. Dikaitkan dengan makna pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kita berpuasa agar kita semakin dekat dengan Yesus dan meneladani sikap dan perbuatan Yesus, serta menghargai pengorbanan Yesus. Dengan berpuasa, maka kita disadarkan untuk berbuat seperti yang telah Yesus kerjakan selama ada di dunia ini, yakni yang sangat menonjol dari Yesus adalah belas kasihan dan kasih Yesus. Kita pun hendaknya juga memiliki hati yang penuh belas kasihan dan berbuat kasih kepada sesama-sama dengan orang lain. Setelah Yesus mengorbankan diri atau wafat, lalu bangkit dan naik ke surga, untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan, yang menjadi manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia. Berarti menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, berpuasa setelah Yesus tidak bersama dengan murid-muridnya, supaya kita sadar diri mau berbuat serupa seperti yang Yesus lakukan, dengan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan banyak orang yang tersesat dan dibelenggu dosa. Bila diri kita saat ini berdosa, maka berpuasa untuk menyadarkan kita agar bertobat
dan sadar diri untuk hidup sesuai yang dikehendaki Yesus agar kita mau diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga kita mengerti makna berpuasa selama masa Prapaskah ini seperti yang dikehendaki Yesus. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.